Oke, selamat pagi. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah menyelesaikan review untuk US ya, materi dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Nah, nanti gambaran US-nya adalah seperti ini, seperti yang kalian sudah kerjakan. Kalau secara nilai sih kemarin di angka 80-an sampai 90-an. Dan Bu Agnes sudah kasih kesempatan sebenarnya kalau misalnya kalian mau memperbaiki, diperkenankan. Jadi nilainya nanti bisa maksimal. Tapi kalau misalnya enggak ya enggak masalah. Jadi yang terakhir akan Bu Agnes masukkan adalah nilai yang terakhir kemarin ada di psikologi ya. Lalu hari ini kita akan bahas 35 nomor. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan latihan soal lagi. Silahkan kalian cermati baik-baik 35 nomor itu. Kalau misalnya nanti ada yang masih belum paham, masih belum jelas, silahkan kalian tanyakan ya. Oke, kita akan mulai dari nomor 1. Ada soal tentang pertidaksamaan mutlak ya. Penyelesaian pertidaksamaan mutlak, harga mutlak X minus 5 kurang dari sama dengan 8. Nah, ini penyelesaiannya seperti apa? Kan kalau dia harga mutlak berarti dia punya dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ketika nilainya dia itu positif. Jadi X minus 5 yang dianya positif ya, kurang dari 8 tetap. Yang kedua, kemungkinan keduanya minus X minus 5 kurang dari sama dengan 8. Nah, tinggal kamu buka kurungnya aja seperti biasa kan. Jadi X minus 5-nya ini pindah ke sebelah kanan, jadi kurang dari sama dengan 13. Sementara yang nomor 2 ini kalau minusnya kita masukkan ke dalam kurung, kan dia jadi minus X plus 5 kurang dari sama dengan 8. Minus X kurang dari sama dengan 8 kurang 5 ya, 3. Nah, ketika dia ada variabel yang tandanya itu negatif, maka kita harus buat positif. Ketika dari negatif mau kita buat positif, maka tanda pertidaksamaannya akan berubah. Dari yang tadinya kurang dari akan menjadi lebih dari sama dengan. Ini jadi minus 3. Maka kalau di pilihan X-nya itu lebih dari sama dengan minus 3, tetapi dia kurang dari sama dengan 13. Maka jawabannya adalah yang B. Jangan terkecoh dengan A atau B. Kamu ikutin tanda pertidaksamaannya. Kalau dia pakai sama dengan ya berarti di sini jawabannya pakai sama dengan. Seperti itu ya. Kita akan lanjutkan ke nomor 2. Soal nomor 2. Pertidaksamaan X minus 3 minus 2X harga mutlak lebih dari harga mutlak X minus 4. Nah, karena di sebelah kanan sama kiri ini ada harga mutlaknya, maka penyelesaiannya dengan cara kita kuadratkan. Jadi yang sebelah kiri jadi 3 minus 2X dikuadratkan lebih dari X minus 4 dikuadratkan juga. Yang ini jadi 9 minus 12X plus 4X kuadrat lebih dari X kuadrat minus 8X plus 16. Seperti ini kan. Kita pindah ruas, jadi 1 di sebelah kiri, 3X kuadrat, ini jadi minus 4X, ini jadi minus 7 ya. Iya ya, minus 7. Lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kalian harus faktorkan. Ketika kalian agak kesulitan untuk memfaktorkan, biasanya Bu Agnes kalikan ke belakang ke sini. Jadi X kuadrat min 4X min 21 lebih dari 0. Baru bisa difaktorkan kan? X minus 7 dan X plus 3. Makanya nanti akan ketemu X sama dengan 7 dan X sama dengan minus 3. Hanya tadi kan kita mengalihkan 3 yang ini tuh ke belakang, maka di bagian akhirnya kita juga harus bagi dengan 3. Dibagi 3 ini ketemunya minus 1. Oh, berarti batasnya ada minus 1 sama 7/3. Kita buat dulu garis bilangannya. Di sini ada minus 1, di sini 7/3. Baru kalau udah kita masukkan ke sini ya. Kita tester pakai pertidaksamaan yang bawah ini. Ini pasti nanti nilainya plus minus plus karena dia tandanya positif yang ini.
Terus dia mintanya yang positif juga, berarti yang kurang dari minus 1 dan lebih dari 7/3. Jawabannya adalah yang E. Tuh. Lanjut ke nomor 3. Persamaan kuadrat px kuadrat plus p plus 2x plus 4 minus p sama dengan 0 mempunyai 2 akar real. Jadi syaratnya kalau dia mempunyai 2 akar real, d-nya harus lebih dari 0. Kalau dia punya akar kembar, berarti d-nya sama dengan 0. Sementara kalau tidak punya akar, berarti D-nya kurang dari 0. Ini harus kalian ingat-ingat supaya nanti kalau ada pertanyaan seperti ini kamu nggak perlu bingung harus bagaimana. Nah, diskriminan ya, bukan determinan. Diskriminan di sini kan rumusnya B kuadrat min 4AC lebih dari 0. Dari mana dia? Dari persamaan yang itu yang atas. Jadi ini adalah A, ini adalah B, yang ini adalah C. Tinggal kita masukkan angkanya kan. B kuadrat berarti P plus 2 kuadrat minus 4A-nya itu P, C-nya itu 4 minus P lebih dari 0. Jadi P kuadrat plus 4P plus 4 minus 16P plus 4P kuadrat lebih dari 0. Kita sederhanakan, dijadiin 1 semua. 5P kuadrat min 12P plus 4 lebih dari 0, gini ya. Nah, seperti tadi, karena dia itu konstantanya bukan 1, ini 5, jadi ini saya kalikan ke belakang. Jadi P kuadrat minus 12P plus berapa? 20 ya. Lebih dari 0, difaktorin jadi P min 10 sama P min 2. P-nya ketemu 10 sama P-nya sama dengan 2. Loh, susah. Nah, karena tadi mengalihkan 5 ke belakang, berarti hasilnya harus dibagi dengan 5/5. Yang ini jadi 2 ya. 2 sama 2/5. Nah, kita buat garis bilangannya. 2/5. Yang ini 2. Ini positif, negatif, positif. Karena dia mintanya yang positif, berarti yang kurang dari 2/5 dan lebih dari 2. Jawabannya adalah yang D, yang ini ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Sebenarnya gampang kalau kalian mau memahami dikit-dikit. Cuma kalau misalnya nggak mau belajar ya pasti nanti jatuhnya sulit karena nggak pernah melihat ya kan. Oke, nomor 4 ini persamaan kuadrat dan persamaan linear. Biasanya kalau menyelesaikan yang ini bisa kalian pakai gambar atau misalnya cara gampangnya ya, cara bodohnya nih. Kita buat, kan dia kan lebih dari Y sedangkan dia kurang dari Y, berarti kita bikin persamaannya. Jadi X kuadrat min 2X min 48 dibuat sama dengan minus 6X min 16. Ini bisa ya, karena posisinya ini dia yang satu lebih dari, yang satu kurang dari. Nah, tinggal disederhanakan jadi X kuadrat ini jadi plus 4X, ini jadi 32 minus 32 sama dengan 0. Nah, kalau difaktorkan X plus 8 sama X minus 4 sama dengan 0, hasilnya X sama dengan minus 8 dan X sama dengan 4. Nah, dari batas ini kamu bisa lihat nih di sini, oh ternyata yang X-nya minus 8 sama X-nya 4 cuma ada B, ya udah itu aja jawabannya. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya nanti ada beberapa pilihan, kamu tetap harus gambar ini bentuknya seperti apa gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ini ada ralat sedikit, kemarin belum disampaikan. Jadi yang Ibu Kanti membeli 3 kg daging dan 2 kg udang dengan harga 320, bukan 329. Nah, kita buat dulu.
Di sini sudah disampaikan ya, 1 kg telur, daging dan udang itu X, Y, Z. Berarti Ibu Elin di sini 5 kg telur, 5 telur X ditambah 2 kg daging Y ditambah 1 kg udang Z sama dengan 265.000. Lalu yang Ibu Della membeli 3 kg telur. Telur itu yang X kan, berarti 3X ditambah 1 kg daging plus Y sama dengan 126.000. Nih, Ibu Kanti yang terakhir membeli 3 kg daging. Daging itu Y ya, berarti 3Y plus 2Z sama dengan 320.000. Nah, fungsi kendalanya itu nanti yang ini nih, yang Ibu Agnes membeli 2 kg telur ditambah 1 kg daging dan 1 kg udang. Ini hasilnya nanti berapa? Seperti itu kan kalau dibuat pertanyaannya. Nah, modelnya berarti tinggal yang ini aja. Tuh, ini berarti 5X plus 2Y plus Z, 3X plus Y, 3Y plus 2Z. Oh, berarti yang C. Nah, hati-hati untuk yang ini ya, karena kan pertanyaannya itu panjang. Biasanya kalau panjang itu konsentrasinya jadi kayak apa sih kelupaan kayak gitu. Jadi hati-hati. Baik, kita lanjut lagi ke nomor 6. Mana nih 6? Oke. Inverse ya. F inverse adalah inverse dari fungsi fx. X plus 3 per 3x minus 1. Kamu diminta mencari F inverse X-nya nanti 1, jadinya berapa? Berarti yang pertama kali dilakukan kita harus mencari inverse-nya dulu, ya kan? Kita punya rumus, kalau misalnya ada Fx sama dengan AX plus B per CX plus D, maka F inverse-nya itu sama dengan minus DX plus B per CX minus A. Tinggal di tukar tempat yang ini kan, jadi minus. Nah, kalau seperti ini berarti kamu bisa langsung dapat F inverse-nya X dulu sama dengan tukar tempat kan, ini jadi min 1 kan, 1X plus 3 per 3X min 1 kayak gitu. Nah, boleh nggak sih kalau inverse itu hasilnya sama dengan fungsi awal itu hasilnya sama dengan inverse-nya? Ya boleh, karena sebenarnya ya, ini tinggal ditukar tempat tapi kebetulan angkanya sama, jadi nggak apa-apa. Terus dia mintanya 1 ya, berarti F inverse 1 sama dengan 1 kali 1 itu 1 tambah 3 per 3 dikurang 1 ya, 4 per 2 keriting, jadi 2. Oke, jawabannya adalah yang dadu. Tuh, masih gampang. Sebenarnya kalau mau belajar itu gampang, kalau nggak belajar ya jadi jatuhnya susah. Nih, nomor 7. Fungsi fx sama dengan x plus 7 dan gx 2x kuadrat plus 1. Maka nilai dari FOG. FOG-nya itu 2x kuadrat plus 1. Tinggal dimasukkan ke dalam fx jadi 2x kuadrat plus 1 plus 7. Loh, ini gampang banget loh. 2x kuadrat plus 8. Tuh, langsung ketemu yang C kan. Duh, gampang banget ini soalnya mah. Oke, nomor 8. Suatu pabrik kertas dengan bahan dasar kayu memproduksi kertas melalui 2 tahap. Jadi kan dia dari barang mentah, di sini barang mentah diproses jadi barang setengah jadi, diproses lagi jadi barang jadi. Ini setengah jadi, ini jadi barang jadi. Oke, ini bahan mentah, ya kan? Terus bahan kertas setengah jadi itu M dengan mengikuti fungsi yang ini. Tahap kedua, menggunakan mesin B menghasilkan kertas yang sudah siap dipasarkan dengan mengikuti rumus GM, ya kan?
dalam satuan ton. Jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk produksi itu sebesar 4 ton, jadi banyak kertas yang dihasilkan adalah berapa. Jika ini langkah pertamanya, kamu harus ke tahap setengah jadi, baru nanti udah jadi gitu kan. Tapi nulisnya bukan FOG, kita harus balik dulu dari yang proses paling akhir. Proses paling akhirnya adalah G, baru gini kan. Maka G, F-nya itu X kuadrat min 3X minus 2 dimasukkan ke dalam fungsi G. G-nya itu 4 kali X kuadrat min 3X min 2 terus plus 2 gini ya. Jadi 4X kuadrat min 12X minus 8 plus 2. Nah, jadiin di sini berapa? 4X kuadrat min 12X minus 6. Sementara yang diminta bahan dasarnya itu cuma 4 ton. Kamu tinggal memasukkan yang 4 ton ini ke dalam X-nya diganti 4. Jadi 4 kali 4 kuadrat 16 dikurang 12 kali 4 dikurang 6. Ini 64 dikurang dengan 48 dikurang 6. Ya kan? Hasilnya 10. Tuh, 10 ton. Lanjut lagi ke nomor 9. Di sini diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Kita buat dulu biar kita bisa ngebayanginnya tuh enak. Segitiga siku-siku ya. Dia harus siku-siku di B. Kalau di sini B berarti posisi A sama C-nya kan tinggal ngikutin ya. Misalnya saya taruh di sini A, di sini C. Panjang BC itu adalah 12. Panjang AC itu 15. Berarti panjang AB karena dia itu siku-siku, dia bisa pakai Pitagoras, ya kan? AB sama dengan akar dari 15 kuadrat dikurang 12 kuadrat sama dengan akar dari 225 dikurang 144. Berarti dia akar 81 ya. Jadinya 9. Nah, karena yang ditanya itu kosinus A, di sini A. Kosinus A, cos A itu kan samping per miring ya. Kalau cos sampingnya itu tadi kita sudah dapat 9, miringnya itu kita dapat 15. Jadi ini tinggal dibagi dengan 3, hasilnya 3/5 gini yang A. Oke, ini masih gampang. Kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10 ya. Nomor 10 masih berhubungan dengan trigonometri. Kamu diminta mencari nilai dari sinus 240 ditambah dengan cos 120. Kalau Bu Agnes senangnya ini diubah ke bentuk yang 180. Coba ya. Sinus 180 ditambah 60 berarti ya. Ditambah dengan kosinus 120 itu 180 dikurang 60 gini kan. Nah, karena dia itu pakai 180, maka ini bentuknya tidak berubah, tetap sinus 60. Hanya karena dia itu ada di kuadran 3, maka di sini tambahkan minus. Terus ini kosinus ya. Kosinus tetap 60 di sini, lalu karena dia ada di kuadran 2, maka di sini juga negatif. Sinus 60 itu setengah, jadi min setengah, sama sinus 60 itu setengah akar 3, sementara kosinus 60 itu setengah, jadi di sini min setengah. Kita keluarkan minus setengahnya, minus setengah sama akar 3 plus 1, gini ya. Oke, jawabannya adalah yang C. Nah, ini untuk bagian satunya. Silahkan kalian lanjut ke bagian 2 untuk mendapatkan pembahasan selanjutnya. Terima kasih.